Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bulan Madinati Aska dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 4C. Dan NIM saya adalah 2484110092. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang fenomena cancel culture dalam perspektif komunikasi antar budaya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih cancel culture itu. Jadi cancel culture itu adalah sebuah fenomena yang dimana entah itu dari brand-brand terkenal atau public figure itu membuat larangan di budayanya sendiri. Jadi bagaimana cara kita sebagai yang mempunyai sosial media itu meng-cancel apa yang menjadi pelanggaran dari public figure tersebut. Nah, kemudian saat ini analisis menggunakan teori etnosentrisme dari William Graham Summer. Etnosentrisme terjadi itu ketika seseorang menilai budaya lain berdasarkan standar budayanya sendiri, berasumsi interior. Dalam cancel culture ini terlihat ketika pengguna meng-cancel konten dari budaya non-barat karena tidak sesuai dengan nilai individualisme liberal mereka. Misalnya, seorang kreator Indonesia dikecam global karena videonya itu dianggap sebagai seksis gitu, kayak kalau menurut standar feminisme itu mencerminkan konteks patriarki lokal. Nah, jadi hal ini itu menimbulkan polarisasi antar budaya karena etnosentrisme itu memicu reaksi defensif dan eskalasi konflik digital. Seperti itu. Yang dimana kita ini harus mengetahui, jadi dari kedua teori budaya konteks itu konteksnya tuh rendah, tinggi, atau tidak. Nah, dari Edward, budaya konteks tinggi itu seperti Indonesia atau Jepang yang mengandalkan konteks implisit, isyarat nonverbal dari hubungan harmonis. Nah, di lain sisi, sementara konteks rendah seperti AS atau Jerman itu lebih ke eksplisit dan langsung. Jadi cancel culture itu sering gagal di lintas budaya karena miskomunikasi ini. Nah, jadi sebuah tweet itu berkonteks rendah dari barat, langsung, dan belak-belakan seperti itu. Jadi itu bisa diinterpretasikan sebagai ofensif di Asia. Bisa kita andalkan seperti itu. Nah, menurut opini saya pribadi, kalau menurut opini saya sendiri, cancel culture itu mempunyai sisi positif untuk akuntabilitas. Tapi di sini sering terjadinya alat etnosentrisme yang menghambat adaptasi budaya di masyarakat multikultural digital. Daripada boikot instan, kita butuh sekali dialog yang sensitif konteks untuk membangun pemahaman kita seperti apa. Karena perlu kita ketahui, cancel culture apalagi di Indonesia ini kan sudah banyak gitu. Apalagi di feed kita sekarang ini sudah melewati bahkan public figure atau brand yang lainnya juga banyak yang diboikot gitu. Dan di era digital ini juga menampilkan tantangan komunikasi antar budaya, di mana etnosentrisme dan perbedaan konteks tinggi atau rendah itu bisa jadi memicu adanya konflik, adanya penghambatan terbesar gitu.
Nah, jadi gimana cara kita mempermudah masalahnya, entah itu dari diri kita atau orang lain? Ya, solusinya kalau misalkan kita mempromosikan itu, kita harus dengan rendah hati gitu. Rendah hati bagaimana? Maksudnya dalam budaya kita kan berbeda-beda seperti itu. Jadi konteksnya kita ini harus belajar sebelum menilai. Kita ini harus mengetahui terlebih dahulu apa sih platform yang bakal kita ajuin itu. Platform digital itu harus menambah fitur edukasi budaya, yang dimana kita tahu bahwa cancel culture di budaya kita ini sangat mempengaruhi gitu, apalagi untuk public figure atau orang-orang yang terkenal seperti itu. Jadi marilah kita ubah cancel dari panggilan untuk pengertian, dari yang tidak peduli jadi peduli antar budaya sesama manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pemahaman opini pada hari ini. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya Bulan Madinati Aska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.